Lo sadar nggak, akhir-akhir ini dunia rasanya kayak duduk di pinggir jurang. Satu langkah salah bisa kepleset masuk perang dunia. Rudal-rudal udah diluncurin, negara-negara mulai siaga penuh, dan lini masa rame banget ngebahas Timur Tengah. Tapi yang paling bikin mikir, kok semuanya cepet banget selesai, padahal tensinya tinggi. Apakah ini perang beneran, atau jangan-jangan ada rencana besar yang nggak kita tahu? Semua bermula ketika Israel secara mengejutkan menyerang wilayah Iran dan menewaskan salah satu petinggi militer mereka. Serangan ini bukan serangan biasa, karena nyentuh wilayah yang sangat sensitif dan simbolik buat Iran. Nggak nunggu lama, Iran langsung ngebales dengan meluncurkan rudal balistik ke wilayah Israel. Dan bukan cuma 1-2 rudal, tapi dalam jumlah yang cukup besar. Situasi makin panas. Dan yang bikin dunia makin ngeri adalah ketika Amerika Serikat ikut campur. Mereka ngeluncurin serangan ke 3 fasilitas penyimpanan nuklir Iran. Ini langkah besar yang secara langsung bikin konflik ini naik level. Nggak cuman antara 2 negara, tapi udah nyeret kekuatan global ke tengah medan. Iran yang udah kena serangan dari Amerika jelas nggak tinggal diam. Mereka bilang dengan sangat tegas kalau Amerika ikut campur, maka mereka juga musuh. Dan nggak cuma ngomong doang, Iran langsung kirim rudal lagi, tapi kali ini targetnya bukan Israel, melainkan pangkalan militer Amerika yang ada di Qatar. Ini gila sih, karena Iran secara langsung nyerang wilayah yang dilindungi Sekutu Barat. Tapi Qatar ternyata punya sistem pertahanan canggih. Rudal-rudal yang dikirim Iran berhasil dicegat sebelum sempat nyentuh target. Jadi nggak ada korban besar, tapi pesan dari Iran udah sangat jelas. Mereka nggak takut buat ngelawan siapapun, termasuk Amerika. Dan nggak cukup sampai di situ, Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz, salah satu jalur perdagangan minyak paling vital di dunia. Kalau jalur itu ditutup, pasokan energi global bisa langsung lumpuh. Beberapa hari setelah ancaman nutup Selat Hormuz, tiba-tiba muncul berita kalau Iran dan Israel sepakat buat gencatan senjata. Nggak ada pembicaraan panjang, nggak ada mediasi yang terekspos media besar, semuanya kayak tiba-tiba tenang. Nah, disinilah banyak orang mulai mikir, kenapa semua ini bisa selesai secepat itu? Padahal sebelumnya ketegangan udah kayak mau meledak. Apa ini memang dirancang dari awal? Apa ini cuma panggung buat rencana yang lebih besar? Dan kenapa gencatan senjata terjadi justru setelah Iran nunjukin taring dengan ngancam ekonomi global lewat Selat Hormuz? Siapa yang sebenarnya ngatur langkah-langkah ini? Gue sendiri mikir gini, kayaknya terlalu rapi, terlalu terstruktur, dan terlalu cepat mereda. Semua pergerakan pihak-pihak besar kayak udah diatur. Perang ini bisa aja bukan cuma soal balas dendam, tapi lebih ke ujian skenario. Kayak semacam uji coba militer, diplomasi, dan ekonomi dalam satu waktu. Di saat semua orang fokus ke perang yang katanya selesai, tiba-tiba muncul sebuah billboard besar di Tel Aviv yang tulisannya bikin merinding. Di situ ada wajah Trump, Netanyahu, dan para pemimpin Arab berdiri berdampingan dengan tulisan The Abraham Alliance, It's Time for a New Middle East. Lo bisa lihat sendiri gambarnya, dan ini bukan hoax. Billboard itu nyata, dan munculnya pas banget setelah gencatan senjata. Apakah simbol perdamaian, atau justru simbol kesepakatan di balik layar? Sejak kapan tokoh-tokoh yang biasanya bersitegang bisa muncul dalam satu frame? Apa ini semacam sinyal bahwa ada kesepakatan besar yang sedang berjalan, yang mungkin nggak semua pihak setuju, tapi harus diskenariokan lewat konflik? Dan kalau ini semua benar-benar dikendalikan, kita sebagai rakyat biasa cuma penonton. Sementara yang di panggung adalah mereka yang ngatur arah dunia. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Siapa sih yang sebenarnya untung dari semua ini? Amerika jelas untung karena bisa nunjukin dominasinya.
Sekali rudal diluncurin, dunia langsung fokus ke mereka. Industri senjata juga pasti cuan besar. Setiap konflik, setiap peluncuran rudal, artinya permintaan senjata naik. Para penguasa minyak di Timur Tengah juga tetap untung. Walaupun sempat naik turun, harga minyak global tetap dikendalikan dan sekarang kembali stabil. Mereka tetap punya posisi tawar yang kuat. Israel dapat simpati global dan alasan buat nunjukin kekuatan militernya. Iran dapat panggung buat nunjukin mereka bukan negara yang bisa dibodohi. Bahkan Qatar, yang berhasil cegat rudal Iran, sekarang dilihat dunia sebagai negara dengan pertahanan mutakhir. Tapi yang paling bikin merinding adalah mungkin aja semua ini bukan sekadar konflik dadakan, tapi skenario. Skenario yang ditulis sama mereka yang punya kuasa, kekuatan, dan tujuan lebih besar. Jadi semua ini bikin kita harus makin jeli. Nggak cukup cuman baca berita permukaan, kita harus lihat lebih dalam. Apakah ini beneran perang atau strategi global? Apakah ini reaksi spontan atau udah dirancang dari jauh-jauh hari? Dan gue pengen tahu juga pendapat lo. Lo tim percaya ini perang beneran? Atau justru ini cuma panggung sandiwara buat tujuan tertentu? Tulis komentar lo di bawah. Jangan lupa like kalau ngerasa konten ini ngasih sudut pandang baru, share ke temen lo yang penasaran juga. Dan subscribe biar nggak ketinggalan bahasan-bahasan mendalam lainnya.